Irfan dari tim UX Aceh. Udah scrut dari pagi, alhamdulillah semua lancar. Cuma ada kendala sedikit di wins belakang, harus ada pembongkaran ulang aja, pasang balik. Saya kira nggak terlalu masalah besar. Hanya kalau ngewin nggak bisa ngerem yang win belakang. Yang lainnya alhamdulillah lancar. Ini tinggal pemasangan stiker dan lain-lain. Semoga lancar sampai hari terakhir nanti. Selamat siang semuanya para off-roader, selamat datang di Kota Langsa. Hari ini kita acara scouting untuk acara Aceh Forest Clover 2017. Pada hari ini kita scouting untuk semua peserta yang berjumlah sekitar 60 unit. Jadi semua peserta berasal dari Aceh, Sumatera, dan luar Pulau Jawa lainnya. Untuk tim scouting kita hadirkan dari IOF Aceh, Bang Safrijal, dan dibantu oleh kita sendiri dari tim Ekstrim Langsa. Untuk teknisi scouting kita mengecek kondisi mobil seperti wing depan, belakang, perlengkapan lainnya seperti makanan, alat masak, alat tidur, dan perlengkapan lainnya. Bagi yang sudah selesai scouting, semoga besok berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Semuanya salam lumpur. Jadi kita periksa semua mobil kelayakan mobil dan juga peralatan, juga makanan. Untuk sementara yang sudah kita dapatkan di winch, kabel winch seperti kabel winch, ada winch yang tidak punya brake, tidak bisa berhenti. Kabel winch tadi ada berapa yang kita dapatkan tidak layak pakai. Tidak layak pakai dalam artinya terlalu kecil, tidak standar. Kita menghindari masalah di lapangan. Tujuan utama sebenarnya begini, kita scrut itu kita periksa layak enggak layaknya mobil, ataupun dalam arti kata sudah siapkah mobil ini begitu. Kebetulan kita ada 15 mobil ya, satu klub gitu kan, ya, sama-sama di bawah komunitas IOX. Jadi kita ada 15 mobil dari tim yang beda-beda gitu, karena kita satu klub udah bareng. Untuk scrut saya rasa sudah baik ya, sudah bagus. Cuman ya mungkin ada hal yang kurang-kurang sedikit ya, bisa diperbaiki lah ke depannya. Salam lumpur.
Aceh Forest yang keempat ini merupakan event tahunan dari dunia otomotif yang diselenggarakan setiap tahun di samping event-event lainnya dalam rangka untuk memeriahkan hari ulang tahun kota yang ke-16 dan HUT TNI yang ke-72. Mudah-mudahan dengan event ini dunia wisata Kota Langsa lebih dikenal lagi, baik dari Provinsi Aceh maupun dari peserta dari luar.
Kita harapkan dengan kegiatan ini kita akan terwujud rasa kebersamaan antara tim, kemudian juga kita bisa menikmati suasana alam yang ada di Aceh ini dan bisa menunjukkan bagaimana kondisi situasi khususnya wilayah Aceh, khususnya Langsa, situasi kondusif, aman. Tanjakan sedikit ekstrim, sebenarnya ekstrim ya, karena hujan semua jadi ekstrim. Itu agak yang saya takutkan kalau ada tim yang tidak punya drone ancol, karena itu nggak ada launching pointnya sangat jauh sekali, itu pun hanya sawit-sawit kecil. Jadi wajib menggunakan drone ancol. Kendalanya cuma tanjakan aja, Bang. Yang lain nggak ada, aman-aman aja insya Allah. Radiator bermasalah, nggak diperbaiki, nggak boleh lagi. Kebakaran baterai di belakang, baterai untuk skuter dan lampu kebakar. Treknya lumayan menantang, banyak tadi mobil yang susah untuk naik bukit itu. Tetap semangat.
kalau sesuai schedule kita akan coba lanjut, tapi kita lihat dulu lah kemampuan dari VIP, bagaimana nanti VIP-nya maunya tidur di sini atau langsung ke base camp. Karena biasanya kalau jalan malam kan berbeda dengan jalan pada jalan siang. Ini kita buat kopi sama teh. Jadi tehnya lain ini, teh di hutan. Hari ini masak udang capcay. Udang capcay hari ini ya. Anak-anak kayaknya belum makan nih. Sekapar anak, kasihan anak. Sama Topia. Narik mobil bangku, pas roda belakang nggak fungsi, winch-nya nggak fungsi. Jadi ya harus ditarik ya minimal triple lane lah. Kalau nggak bisa keluar ya susah karena semua ada cuma dua. Itu bang. Dan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita travel ini dan malam kita akan ditarik dua mobil oleh bangkai bahwa kita akan menuju ke Trijo. Trijo itu di depan ya setengah kilo lagi bang. Jadi kita tetap semangat bang, rekan-rekan di belakang.
Buka ke sana lagi. poros kali ini. Mana treknya, Bang? Oh, mantap, mantap. Maju terus, pantang mundur. Mantap. Komentar jalur. Jadi Mantap. Menantang.
motor. Bang Omen bisa didengar Wahyu memanggil. Tim Bukala. Bisa mau membangkul gitu diganti. Ayo silakan. Terima kasih. Tim Bukala. Ke daerah Sawit dan Sukawayu. Itu hati-hati, nanti kesetrum. Nah, itu banyak setrum gitu ya. Jadi, ya, bilang sama kawan-kawan. Ini orang tuh di mana cuacanya? Bang, turun di Simpang Cendol apa di sini? Bang, turun ke Simpang Cendol atau di kemana? Ya, ke Simpang Cendol atau kemana nih? Mana aku bang betul. Simpang Cendol SP 6. Nah, bakso. Tetap semangat ketua. Oh iyalah, suruh kali kami. Maaf. Ketua kok ada kompres. Ketua. Ada kompres. Masih semangat, Bang? Semangat. Abangku tetap semangat. Masih semangat. Masih semangat. Semangat. Bang ketua. Keren.
apinya lagi. Astagfirullahaladzim ini. Lama juga udah. Woi Mae, lampu. Om, cerita treknya gimana Om? Boleh cerita-cerita sedikit nggak? Yang dari sini ya. Yang di air terjun aja? Yang menuju air terjun aja? Yang menuju air terjun. Ada itu handicapnya banyak itu handicap banyak lumpur. Tapi mungkin kalau nggak hujan itu biasa, jalannya biasa. Kering ya. Kalau hujan memang jadi ekstrim. Berubah jadi ekstrim. Terus kita kira-kira ada 8 km ya, 8 km sampai di alur sungai, kita ke kanan ikut alur sungai. Kebetulan sungai itu napal batu-batu kerikil yang pecah, batu pecah dan lembut, jadi ban langsung ke tanam. Jadi memang harus hati-hati sampai ke kira-kira ada 1 km sampai ke air terjun dari persimpangan jalan dari aspal itu ya. Kendalanya sih nggak ada ya, kita kendalanya di dalamnya mungkin kendalanya kecil-kecil yang untuk kendala yang besar nggak ada. Dan ke dalam itu memang harus hati-hati, banyak lubuk-lubuk, banyak air yang dalam. Jadi kita harus pilih jalan. Mungkin pertama kita survei dulu baru kita jalan, baru kita jalan. Memuaskan nggak Om? Wah, sangat memuaskan. Boleh cerita sedikit pengalaman trek Pak Dendi? Memuaskan? Treknya bagus, cuman untuk jumlah peserta gitu banyak nggak mungkin pada hari ini. Tapi kalau untuk jumlah peserta yang mungkin setengahnya itu trek bagus. Lancar, banyak traffic kecil di mobil, ikannya. Alhamdulillah lancar, nggak ada apa-apa. Cukup memuaskan nggak Om? Apalagi di titik akhir jumpa yang terjun itu sangat. Dan sayangnya nggak rame-rame ke sana, cuma kami 3 mobil. Hanya saran mungkin ke depan untuk pemilihan trek yang seperti kemarin, skrut harus lebih ketat dan tidak ada pemakluman untuk spek kendaraan. Karena melihat medannya kemarin, kalau masih belum spek mungkin nggak keluar. Hanya itu saran, tapi secara keseluruhan panitia mantap. Untuk bisa menembus batas ini butuh waktu berapa hari dari titik kemarin Simpang Gayo, dari mulai masuk trek lah? Kalau kondisi kemarin sebenarnya kalau nggak ada longsor, kami nggak harus buat jalan di longsoran itu. Berangkat pagi dari Simpang itu sore sampai. Tapi dengan catatan kondisi unit ya? Iya. Jadi kita mendampingi tim Ekstrim Indonesia, kita jalan kaki, ikut sama mobil Ekstrim sampai ke air terjun. Saya rasa udah sangat memuaskan karena baru kali ini saya rasa udah berapa tahun ditemukan air terjun tuh udah 5 tahun. Jadi baru kali ini yang bisa masuk mobil 3 unit dari Ekstrim Indonesia. Ini dia. Ya, ini langsung dipimpin oleh Ketua Ekstrim Indonesia. Setelah apa Bang? Mengganggu Bang? Mengganggu nih? Makin terang apa mengganggu?
Kami di sini di sungai di Lokop Subrajadi. Ini merupakan hari terakhir pagi ini. Kami siap-siap untuk bergabung bersama teman-teman yang lain. Kami dari tim ini, terutama saya, karena sudah terjadi trouble 2 kali kabel kita bermasalah hingga mobil terbakar. Jadi kita terpaksa tunda untuk tidak tercapai target awalnya, kita mau ke air terjun Serule. Kami terpaksa bermalam di sini karena bermasalah dengan mobil. Ada beberapa mobil yang bermasalah. Kami sambil menunggu teman-teman yang sedang menuju ke air terjun Serule itu, karena katanya ada juga tanah longsor nggak bisa lewat. Kami belum dapat kabar karena hubungan komunikasi terputus, radionya tidak bisa menyambung ke sana. Jadi ini merupakan hari terakhir. Walaupun kami tidak sampai ke tujuan yaitu air terjun Serule, tapi kami bisa menikmati pemandangan alam di Lokop ini. Hutan yang masih asli, pegunungan yang masih hijau, air sungai yang masih bening bersih, tidak tercemar. Ya, kita bisa menikmati mandi pagi di sini, sarapan pagi di sini, dan teman-teman semuanya senang gembira dari berbagai daerah ini. Ada yang dari Medan, dari Pekanbaru, dari Mandailing Natal. Ya, ini semua tergabung dalam Aceh Forest yang keempat ini. Pada event Aceh Forest Explorer ke 2017 ini mengambil rute dari Kota Langsa, melintasi wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan finish di air terjun Serule. Truknya cukup menantang, sangat-sangat sesuai dengan kegiatan aktivitas off-roader yang kali ini lebih kurang 70 peserta yang mengikuti kegiatan Aceh Forest Explorer ke-4 pada tahun 2017. Kesan saya, kekompakan tim sangat baik, sehingga seluruh kendaraan walaupun ada yang bermasalah, kita bahu-membahu mengatasi, terutama apabila tidak bisa melintasi lumpur-lumpur yang berat. Kerjasama itu kelihatan sekali di sini. Apabila tidak ada kerjasama, maka itu tidak akan tercapai ke sasaran yang diharapkan. Harapan saya, kegiatan ini bisa terus dilanjutkan karena sangat baik untuk memperkenalkan daerah-daerah pedalaman di Aceh Timur, di mana memiliki objek wisata yang cukup baik, yang apabila dikembangkan oleh pemerintah, ini bisa mengembangkan daerah dan menambah pendapatan atau perekonomian masyarakat. Alhamdulillah sudah melewati hari keempat. Hari ini kita akan finish di lapangan Merdeka Kota Langsa. Saksikan.
ini bukan hanya menyelenggarakan saja. Kalau di sini aja. Kalau di sini nih. Untuk bisa memarkirkan seluruh kendaraannya di halaman pendopo. Akan ada jamuan makan nantinya. Jangan gudar dulu, ada jamuan makan pemberian makan dan hadiah lainnya. Ya, dari itu saja. Itu nanti bisa kesediaan untuk bisa mengalami teman-teman para hadir yang sudah hadir. Input saja yang dialami oleh warna restoran nanti kejadian input saja ini tim yang berasal dari Aceh. Ya, betul sekali. Dengan nomor pintu
Di sana ada Bapak Haji Aldin Rabdul, salah satu pemilik dari pesantren Purba yang ada di Mandeling Natal. Dan ternyata tadi kita terima kasih dengan ya masuk ke garis finish kembali yang disematkan kalungnya oleh Bapak tim Jubir dengan nomor 79 di sana Bapak Mahendra Yanto dengan dirinya Isuzu D-Max ini berasal dari Capture Aceh. Medali dipegang oleh Bapak Haji Maryam ini telah menyebut beberapa orang tua dengan antusiasme bendahara KONI Aceh yang dari Aceh dirasakan perhelatan dagang di garis finish Aceh Forest Explorer 2017. Ya, tapi sepertinya sudah sampainya ya, intinya selanjutnya ini masih di nomor 72 di sana ada Bang Julianto yang berasal sesuai dengan namanya ya. Ya, selanjutnya bahwa dari sini dari tim Jupri tentunya dari tim Jupri dengan nomor 903 terus dari Lumasen adalah para pengumpulan yang ada Bang Barudi Bang Budi dari Capture Aceh juga dari tim Burunang di sana ada Bapak Haji Mawati yang ini dari KM Offroad Terima kasih untuk leader dan juga official IAA 2017 yang sudah bersupport dan juga memperingati